Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bela negara. Perkenalkan, saya Rizky Putri Ramadhani dengan NIM 19104110002 dari kelas Kewarganegaraan 1, Prodi Ilmu Komunikasi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Di sini saya akan bawakan materi bahasan negara dan konstitusi. Negara dan konstitusi merupakan dua hal yang tidak bisa dipisahkan. Negara merupakan sebuah organisasi yang ada dalam kehidupan masyarakat. Negara memiliki kedudukan tertinggi yang memiliki kewenangan serta peraturan untuk mengatur kehidupan masyarakat luas serta memiliki kewajiban untuk menyejahterakan, melindungi, serta mencerdaskan kehidupan bangsa. Dalam berdirinya sebuah negara dibutuhkan dua unsur, yaitu unsur konstitutif dan unsur deklaratif. Unsur konstitutif sendiri merupakan unsur berdirinya sebuah negara secara fisik, seperti adanya rakyat, wilayah, dan pemerintah. Sementara itu, unsur deklaratif merupakan adanya pengakuan. Itu pun dibedakan menjadi dua, yaitu pengakuan de jure dan pengakuan de facto. Di dalam sebuah negara dibutuhkan konstitusi. Konstitusi sendiri berasal dari kata constitution yang dalam bahasa Indonesia dijumpai dengan istilah hukum yang lain, yaitu Undang-Undang Dasar atau Hukum Dasar. Negara dan konstitusi memiliki hubungan yang sangat erat, di mana konstitusi mengatur seluruh penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara dalam sebuah negara. Coba bayangkan jika tidak ada konstitusi dalam sebuah negara, maka tidak ada hak dan kewajiban yang dijamin dan dilindungi, sehingga menyebabkan tindak kejahatan kriminalitas terjadi di mana-mana. Sekarang saja dengan adanya konstitusi yang melindungi dan mengatur kehidupan berbangsa dan bernegara, masih banyak terjadi tindak kriminalitas dan kejahatan. Maka dari itu, konstitusi dibutuhkan dalam sebuah negara untuk dijadikan pedoman dalam penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara. Contohnya, saat kondisi pandemi COVID-19 melanda Indonesia, pemerintah mengeluarkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang untuk penanganan COVID-19. Namun, terdapat sejumlah pasal dalam Perpu Nomor 1 Tahun 2020 yang mengatur tentang kebijakan keuangan negara dan stabilitas sistem keuangan yang dinilai berpotensi untuk melanggar konstitusi. Pasal ini pun dianggap bertentangan dengan prinsip supremasi hukum dan negara hukum. Pasal tersebut antara lain adalah pasal 27 ayat 2 dan 3 yang menegaskan bahwa anggota Komite Stabilitas Sistem Keuangan yang dalam hal ini Menteri Keuangan dan pegawainya, Sekretariat KSSK dan anggotanya termasuk Bank Indonesia, OJK, dan LPS tidak dapat dijerat hukum dalam menjalankan Perpu. Pasal tersebut dinilai kebal hukum yang mengarah kepada impunitas dalam Perpu tersebut. Atau dengan kata lain, pasal tersebut adalah pasal super body dan memberikan imunitas kepada aparat pemerintahan untuk tidak bisa dituntut atau dikoreksi melalui lembaga peradilan. Seharusnya jika orang memang berniat baik dan patuh terhadap perundang-undangan, tidak boleh dan tidak perlu digugat secara perdata dan pidana. Namun, hal tersebut tidak perlu dinyatakan dalam UU. Karena justru dapat memicu dan mengundang penyalahgunaan oleh oknum aparat yang tidak bertanggung jawab. Karena pada dasarnya setiap orang yang tidak memiliki niat jahat dan mematuhi perundang-undangan tidak bisa digugat secara perdata maupun pidana. Berbeda halnya dengan orang yang telah melanggar hukum, maka mesti dipidana dan digugat secara perdata. Maka dari itu, siapapun memiliki kedudukan yang sama di mata hukum, sekalipun seorang penyelenggara negara. Oleh karena itu, diajukanlah permohonan uji materi terhadap PPPU Nomor 1 Tahun 2020 tentang kebijakan keuangan negara dan stabilitas sistem keuangan ke Mahkamah Konstitusi, di mana dengan para pemohon meminta agar PPPU Nomor 1 Tahun 2020 ini dicabut dengan alasan yang sudah dijelaskan bahwa PPPU ini memberikan kekebalan hukum bagi Komite Stabilitas Sistem Keuangan.
Jika disimpulkan, negara dan konstitusi merupakan dua hal yang memang saling berkaitan dan tidak dapat dipisahkan. Karena dengan adanya konstitusi, penyelenggaraan negara akan berjalan secara teratur dan sesuai mekanisme yang sudah ditentukan dan ditetapkan. Dan jika terdapat peraturan atau ketentuan yang dianggap tidak sejalan atau bertentangan dengan konstitusi, maka diperlukan uji materi agar didapatkan atau dihasilkan sebuah ketentuan atau peraturan yang sesuai dan dapat berjalan seiringan dengan konstitusi negara Indonesia. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika terdapat kesalahan dan kekurangan. Jangan lupa untuk tetap jaga kesehatan dan selalu semangat menjalani hari-hari di rumahnya aja. Terima kasih, salam bela negara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.